Pemirsa, pemerintah membeli pesawat tempur bekas nilai hampir 12 triliun rupiah. Dalih yang digunakan pemerintah karena ada gap ketersediaan alutsista tempur kita. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Mas Hairul Fahmi. Mas Fahmi, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang. Selamat siang, Mas. Ya, Mas. Jadi kita tahu ini masih ada sisa flying hours-nya dari pesawat bekas ini ya. Kemudian juga kalau tidak salah ini Qatarnya belinya di 1980-an begitu. Kemudian masih ada 10 tahunan lah masa pakainya. Menurut Anda ini layak tidak, Mas? Karena juga tadi sudah saya jelaskan negara tetangganya saja sudah masuk generasi 5 begitu. Ini baru generasi 4. Ya, kalau pertanyaannya layak atau tidak ya saya bisa jawab tidak layak sebenarnya ya. Okay. Kan kita kayak apaan gitu ya, pakai yang bekas kan gitu. Tapi saya berusaha ini ya, mencoba memahami gitu ya, dan berada di tengah gitu ya. Karena penjelasannya kan bukan sekedar layak atau tidak, tapi ini soal ada gap antara kekuatan faktual dengan kebutuhan. Nah, inilah yang mestinya ya artinya kita juga tidak mestinya tidak buru-buru berkomitmen belanja yang bekas, tapi kita diskusikanlah solusinya. Jadi supaya ini tidak sekedar untuk belanja transisi saja, tapi bisa untuk pemakaian yang lebih panjang, lebih sustain gitu kan. Nah, ini yang kayaknya Kementerian Pertahanan terburu-buru gitu ya, sehingga kemudian harus menginventarisasi alasan-alasan yang bisa disodorkan untuk menjawab keraguan publik terhadap kelayakan dan urgensi dari pembelian itu. Okay. Nah, ini yang saya kira perlu perlu dikejar nih di Kementerian Pertahanan. Kapan buru-buru kalau kemudian ternyata pembelian ini nggak bisa langsung juga segera dihadirkan. Masih ada waktu kalau nggak salah sampai sekitar 2 tahun ya dari kontrak efektif sampai kemudian pesawat-pesawat ini benar-benar hadir dan siap beroperasi di wilayah udara Indonesia. Baik, Mas, kita itu kan seharusnya punya rencana strategis ya. Berarti kan sudah tahu kebutuhan pesawat kapan, ada yang harus pensiun kapan, belinya kapan. Ini kan prosesnya panjang ya, Mas ya. Menurut Mas, apa sebenarnya yang terjadi sehingga pemerintah bisa berdalih ada gap di sini, kekurangan pesawat kita akhirnya? Ya, kalau Renstra jelas ada, tapi tadi saya sampaikan ada ada perlambatan dan stagnasi di Renstra 2 itu berdampak cukup signifikan terhadap rencana-rencana belanja kita. Kemudian dilanjutkan pandemi Covid, kemudian juga ada pesawat-pesawat yang pensiun gitu. Itu ya sangat mempengaruhi rencana-rencana belanja tadi. Di sisi lain itu yang kita lihat juga sepertinya kalau kita baca dari komentar-komentar Menteri Keuangan terkait Boramai, misalnya proyek Boramai misalnya ya, itu kan terlihat adanya problem komunikasi antara kementerian-kementerian yang terkait dengan belanja pertahanan, belanja alutsista ini, misalnya dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas, sehingga nggak sinkron gitu ya. Di satu sisi kita belanja pesawat bekas ini, di sisi lain kita sudah punya juga rencana jangka panjang melalui kerjasama pembangunan kerjasama proyek Boramai, KFX dengan Korea Selatan itu. Tapi yang ini segera dibelanjakan, yang di sisi lain yang proyek Boramainya malah kita dikejar-kejar untuk membayar hutang kan gitu. Okay. Ini saya kira ada 2 problem utama ya, teknis tadi yang terkait dengan perlambatan dan pensiunnya pesawat-pesawat itu, kemudian yang kedua ya soal komunikasi antar kementerian dan lembaga yang mengurusi belanja pertahanan ini di dalam negeri. Oke,
Mas Fahmi, apakah jadinya nggak boros nih kita Mas? Kita beli pesawat, tadi Mas juga sempat bilang ya, ini juga yang pesawat bekasnya baru tiba sekitar 2 tahun lagi begitu. Kemudian nanti juga sudah tiba, kita jadi ada biaya perawatan juga pesawat-pesawat tua ini. Kapan jadi kita terkejar sampai generasi 5 gitu Mas? Padahal negara lain itu sudah mau masuk ke 6 bahkan begitu. Masih jauh kalau generasi 5, kita aja ini baru diklaim sebagai transisi ke Oke. ke apa namanya generasi 4.5, padahal ini generasi yang jauh berbeda ya, inovasi teknologi dan fitur-fitur kemampuannya juga sangat berbeda gitu kan, sehingga kalau diklaim sebagai transisi benar apa namanya tadi disampaikan bahwa ini nggak pas kalau dinyatakan sebagai transisi. Nah, apalagi kalau kita mau sampai ke apa namanya generasi 5, belum sejauh ya. Baru cita-cita lah itu ya, generasi 5. Jadi apa namanya ya saya kira ini kita masih jauh, dan kalau dikatakan boros ya pasti apa namanya konsekuensi dari penggunaan pesawat yang sudah dipergunakan oleh pihak lain, oleh pengguna lain gitu ya, atau sebut saja pesawat bekas ini tentu saja akan memakan anggaran yang lebih besar daripada pesawat baru ya, saya kira. Artinya pemeliharaannya ekstra, perawatannya ekstra, ya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memastikan penggunaannya tetap aman gitu ya, dan Mas Fahmi, selalu ya. siap tempur. Ini apa namanya pasti akan menguras anggaran. Baik, Mas Fahmi, Anda melihat tadi ada menyebut ada miskom juga gitu ya, kemungkinan ada miskom. Ini ketika memilih pesawat-pesawat kayak gini, apakah memang tidak diajak TNI untuk ikut serta oleh Kementerian Pertahanan sehingga selalu ada masalah-masalah seperti ini, Mas? Apakah itu mungkin salah spek atau misalnya kurang tepat spek begitu-begitu, Mas? Ya, teorinya ini kan apa namanya proses pengusulan kebutuhan, perencanaan kebutuhan ini bersifat bottom up ya, bottom up gitu. Apa namanya dari usulan dari pengguna, yaitu TNI Angkatan Udara, sampai kemudian setelah apa namanya berbagai prosedur dilakukan gitu ya, sampai kemudian ada persetujuan dari Kementerian Pertahanan. Teorinya seperti itu, tapi faktanya banyak cerita soal kebijakan-kebijakan belanja, perencanaan kebutuhan yang bersifat top down. Jadi ada katakanlah pesan dari atas, dari kementerian misalnya begitu, yang kemudian harus dikelola oleh pengguna, sehingga kesannya walaupun itu top down ya tetap aja kesannya proses atau prosedur bottom up-nya tadi sudah dilaksanakan. Nah, ini yang seringkali kemudian yang membuat penggunanya juga jadinya nggak puas juga. Gimana sih ya, walaupun itu pesawat dia butuh, tapi ketika yang dihadirkan dia mintanya merek A, yang datang merek B begitu kan, ya kan akan berbeda apa namanya kepuasannya, kemudian akan berbeda ekspektasinya begitu ya. Ini Mas yang Fahmi, apa ya. namanya juga jadi masalah selama ini gitu. Dan Oke. saya kira apa namanya Kementerian Pertahanan ya mestinya juga betul-betul serius ya mengelola komunikasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan ini, supaya Oke, tidak masalah terkesan komunikasi ini yang harus memenuhi terus diperbaiki begitu ya, ambisi Mas Fahmi, ya? sektoralnya sendiri. Ya oke, jangan sampai ego sektoral. Mas Fahmi, apakah memang ada, karena ada faktor ini kedekatan Prabowo dengan Prancis atau mencari produsen baru, nggak mau lagi sama Amerika atau misalnya Rusia, atau misalnya Prancis memang menawarkan sesuatu yang menarik ke Prabowo sehingga ya udah bekas-bekas deh kita pakai begitu. Itu gimana, Mas? Ya, itu saya kira kalau saya nggak bisa berprasangka ya, nggak bisa menduga-duga. Ini kan sesuatu yang apa namanya kita harus pastikan gitu ya. Dan tugas memastikan itu saya kira ada di DPR, ada di BPK gitu ya, untuk memastikan apakah ini normal, ya kan? Apakah ini apa sesuatu yang wajar atau ada hal-hal lain yang perlu ditelusuri, didalami. Ini kan perlu ditindaklanjuti oleh DPR, oleh BPK, dan pihak-pihak yang apa namanya melakukan pengawasan dan audit, ya saya kira begitu. Karena Oke. ya selain indikasi kedekatan dengan Qatar, dengan pihak Prancis, ditambah mungkin juga dengan alasan-alasan yang relevan seperti apa namanya kalau belanja ke Rusia ada ancaman
ancaman sanksi dari Amerika. Kemudian kalau belanja ke Amerika kita mengkhawatirkan keberlanjutannya gitu ya, karena selalu ada potensi embargo dan lain sebagainya. Nah ini ada alasan objektif, mungkin juga ada alasan subjektif yang harus digali, dan tentu kita ya butuh lah kearifan, transparansi dan akuntabilitas dari Kementerian Pertahanan terkait belanja ini, karena ini selain yang penting menyangkut ya, Mas Fahmi ya, transparansi, komunikasinya, pembangunan kekuatan pertahanan kita, ini juga menyangkut dari keselamatan dari prajurit-prajurit kita. Gitu. Baik Mas, oke. Kita lihat perkembangannya, Mas. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pelajaran kita, karena bukan hanya buat dipakai sekarang, memang akan dipakai terus-terusan sistem ini, Mas ya. Baik, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Mas Hairul Fahmi, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.